gitu dong sama anak kecil. Lepasin gue, Kate. Lu nggak usah ikut campur ya. Mendingan lu pergi. Ini urusan bos sama anak gua. Tolong Bu, tolong. Aku nggak mau disuruh ngemis. Diem nggak lu? Mau gua ajar lu? Apaan sih nih bang? Ini juga jadi urusan gue. Lu ikut campur? Hah? Mau lu apa? Mau gua ajar? Hah? Udah cukup. Apaan sih nih? Masih aja. Makasih ya sayang. Ayo, sekarang dipotong kuenya ya. Ayah, nah ini menu yang paling spesial. Sambal goreng kentang sama rempeyek udang. Kesukaan ayah. Ayo kita makan. Bun, Bunda masak sebanyak ini buat siapa? Aduh, ya buat ayah dong. Emangnya buat siapa lagi? Ini kan masih hari spesial ayah. Hari spesial kita juga. Tapi Bunda itu kan baru semalam pulang dari rumah sakit. Kalau Bunda masak sebanyak ini, pasti Bunda capek. Bunda kan harus banyak istirahat. Ayah ini gak usah lebay. Ayah, ya namanya sakit itu jangan dimanja. Nanti malah sakit. Udah, yuk kita makan. Ayo dimakan ya. Ya. Coba kalau kita punya anak. Pasti rame ya, Bun? Maafin Bunda ya. Sudah 8 tahun pernikahan kita. Bunda belum bisa kasih anak buat ayah. Bukan ayah yang mandul, tapi Bunda. Bunda yang sakit kanker serviks. Harapan punya anak kita sangat tipis ya. Ayah, maafin Bunda ya. Maafin Bunda karena Bunda gak bisa jadi istri yang sempurna buat ayah. Bunda, kita kan bisa angkat anak. Siapa tahu dengan kita angkat anak, bisa jadi pancingan buat Bunda hamil. Setelah kanker di leher rahim Bunda itu dilaser. Iya kan? Ayah setuju. Ayah setuju kalau kita ngadopsi anak. Setuju, Bun. Alhamdulillah. Makasih ya, Ayah. Tapi ya, Bunda itu di lasernya baru minggu depan. Karena kata pihak rumah sakit, dokter ahlinya itu baru balik dari Singapura minggu depan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bun. Sabar ya. Sini. Ngapain lu di sini? Gua kan nyuruh lu ngemis. Ini apaan lagi? Makan gorengan, enak bener lo ya. Sekarang mana setorannya? Mana? Mana? Jangan kasar gitu dong sama anak kecil. Lepasin gue, Kate. Lu nggak usah ikut campur ya. Mendingan lu pergi. Ini urusan bos sama anak gua. Tolong Bu, tolong. Aku nggak mau disuruh ngemis. Diem nggak lu? Mau gua ajar lu? Apaan sih nih bang? Ini juga jadi urusan gue. Lu ikut campur? Hah? Mau lu apa? Mau gua ajar? Udah cukup. Apaan sih nih? Masih aja. Apain lu? Mau bikin ribut kampung gua? Enggak bang. Permisi. Udah, nggak apa-apa kok bang. Makasih ya bang. Kabut. Ayo bang. Dek, nama kamu siapa sih? Nama gua Akmal. Terus yang tadi itu siapa? Itu Bang Joger, bos pengemis anak-anak di lampu merah. Jadi kamu ngemis? Iya, dulu mulung sama emak, tapi mau udah ketabrak kereta.
Makanya Bang Joger maksa gue jadi pengemis. Kalau kagak ada setoran malah dipukulin. Bapak kamu mana? Udah meninggal Bu, pas aku masih bayi. Ya Allah, anak ini ternyata yatim piatu. Kasihan kalau dibiarkan hidup di jalanan. Dia akan terus diperdaya berandalan tadi. Dan masa depannya akan suram. Ya udah, ikut ibu yuk. Arman, memangnya istri kamu itu sakit apa sih? Sakit biasa, Ma. Kalau sakit biasa, kenapa Mariam itu sampai seminggu dirawat di rumah sakit? Lagian sekarang Mariam sudah di rumah kok, Ma. Oh, jadi kamu tetap tidak mau kasih tahu Mama apa penyakit Mariam itu? Ya udah, kalau gitu Mama akan segera datang ke Jakarta. Mama juga mau tahu apa penyakit Mariam. Sekaligus Mama itu mau bawa Mariam ke dokter spesialis kandungan. Mama itu mau tahu apakah Mariam itu mandul atau tidak. Kalau ternyata hasilnya mandul, kamu harus segera menikah lagi. Ayah. Sudah dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Ih, ini anak kalau belum selesai ngomong udah diputusin aja. Ayah, lihat, Bunda bawa siapa? Siapa, Bu? Ini Akmal ya, anak jalanan. Iya, anak jalanan, tapi kenapa dibawa ke rumah? Akmal ini anak yatim piatu ya. Kalau ayah setuju, Bunda pengen ngadopsi dia. Kata ayah, insya Allah kalau kita ngadopsi anak yatim piatu bisa jadi pancingan buat kita bisa punya anak. Tapi nggak harus anak jalanan juga kan, Bun? Ya, Akmal ini salah satu korban eksploitasi. Kalau kita biarin terantal di jalanan, gimana sama masa depannya? Kasian ya, Bunda nggak tega. Mama pasti nggak akan suka kalau aku ngambil anak dari jalanan yang nggak jelas asal-usulnya. Ya, insya Allah kalau kita ngadopsi anak yatim, apalagi nggak punya bapak sama ibu, insya Allah bisa jadi berkah dan rahmat buat keluarga kita. Dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurus anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan kedua jari yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, terserah Bunda. Kalau memang itu baik dan menurut hadis juga baik, ayah ikut aja. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih ayah. Ya. Akmal, sekarang kamu salim sama ayah. Bau sekali, Bun. Suruh dia mandi ya. Emang gue boleh mandi, tahu aja lu. Apa kamu bilang? Lu gue. Udah ya, Akmal. Kamu kalau ngomong sama orang tua, nggak boleh lu gue lagi. Itu nggak sopan, nak. Kecuali sama teman sumuran kamu. Sekarang kamu harus panggil beliau itu ayah sama bunda. Karena kita berdua tuh sekarang jadi orang tua kamu. Ya? Iya Bunda. Ayah, minta maaf ya. Ya. Tapi kamu mandi ya. Makasih ayah. Mudah-mudahan saja anak itu bisa menjadi pancingan buat kami punya anak. Bukan malah bawa masalah. Apalagi sih, Ma? Kok apalagi sih? Man, kalau ternyata benar Mariam itu nggak bisa kasih kamu anak, Maaf, Ma. Soal anak Mama nggak perlu khawatir. Kami udah angkat anak kok, Ma. apa? Kamu ngangkat anak? Kamu tahu asal usul anak itu? Pokoknya, lusa Mama akan ke Jakarta. Mama juga mau tahu seperti apa anak angkat kamu itu.
Kamu berani-beranian ya? Hah? Kamu tuh siapa? Hah? Sini, sini. Ayo, siram, 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 air.